Dalam riwayat ini Nabi Musa alaihissalam tanya kepada Allah, ma adna ahlil jannati manzilatan. Ya Allah, bagaimana kedudukan orang surga yang paling rendah? Qala huwa rajulun yaji'u ba'dama udkhila ahlul jannah al jannah. Jelaskan kepada Nabi Musa bahwa dia adalah orang yang dimasukkan ke surga setelah ahli surga semuanya masuk surga. Fayuqalu lahu udkhulil jannah. Maka dikatakan kepada orang yang terakhir datang ke surga itu, silahkan kamu masuk surga. Fayaqul, lalu orang itu berkata, ay Rabb, ya Allah, kaifa wa qad nazala an-nasu manazilahum wa akhadhu akhadatihim. Ya Allah, bagaimana orang-orang di dalam surga sudah mengambil tempatnya semua. Fayuqalu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, kemudian ditawarin oleh Allah, maukah engkau aku berikan seperti kerajaan salah seorang raja dari raja-raja dunia? Fayaqulu radhi, aku senang sekali. Kata Allah Ta'ala, engkau mendapatkan kerajaan seperti yang dimiliki oleh raja di dunia, kuasaannya, kekayaannya. Tapi aku masih berikan yang sama lagi, ditambah lagi yang sama, ditambah lagi yang sama, ditambah lagi yang sama. Jadi masih mendapatkan 4 kali lagi. Jadi itu paling rendahnya. Bagaimana dengan yang di atasnya? Bagaimana yang di atasnya? Bagaimana derajatnya yang paling tinggi? Yang paling rendah saja seperti itu. Dan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Bahwasanya Allah Ta'ala akan memberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Wala saufa yu'tika rabbuka. Ini adalah pernyataan Allah bahwa Allah akan memberi terus kepada Nabi Muhammad SAW. Fatarda, sampai Nabi Muhammad. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang besar, yaitu bisa kita berkumpul di masjid di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk salat berjamaah, kemudian mendengarkan uraian ilmu yang tidak lain insyaallah apa yang kita bicarakan di dalam majlis ini adalah sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak lain yang kita bicarakan adalah firman-firman Allah, ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam mudah-mudahan terus tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita sampai pada bab adna ahlil jannati manzilatan fiha. Paling rendahnya kedudukan penghuni surga di dalam surga. Jadi ahli surga yang paling rendah derajatnya. Imam Muslim mengatakan, qala haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, qala haddatsana Yahya bin Abi Bukair, qala haddatsana Zuhair bin Muhammad an Suhail bin Abi Saleh an Nu'man an Abi Ayyash an Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna adna ahlil jannati manzilatan, bahwasanya penduduk ahli surga yang paling rendah kedudukannya atau derajatnya di dalam surga, rajulun, yaitu adalah seseorang, sarafallahu wajhahu anin nar kibalal jannah, seorang yang oleh Allah Ta'ala dipalingkan wajahnya dari api neraka ke arah surga.
Jadi dia yang awalnya wajahnya menghadap ke neraka dipalingkan, dipindahkan oleh Allah dan dihadapkan ke surga. Wa matsala lahu syajaratan dzata dhillin. Kemudian ditampakkan kepada orang tersebut sebuah pohon yang rindang. Faqala, lalu orang itu berkata, "Ay Rabb, wahai Allah, qaddimni ila hadhihi syajarah akunu fi dhilliha." Tolong ya Allah, majukan aku ke bawah pohon ini, pohon tersebut. Aku nufi dhilliha, agar aku berada di bawah naungannya. Jadi orang tersebut minta kepada Allah agar posisinya dimajukan, didekatkan dan dimajukan sampai di bawah pohon, agar berada di dalam naungan pohon tersebut. Wasaqal haditha binahwi hadis Ibnu Mas'ud walam yadhkur fayaqulu ya ibna Adam Kemudian beliau melanjutkan hadis seperti riwayat hadis Ibnu Mas'ud. Wa zada fihi, namun ada tambahan di dalam hadis ini, wa yadhkuruhullah sal kadza wa kadza. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang tersebut, mintalah engkau, sal, mohonlah engkau kadza wa kadza, ini dan itu silahkan kau minta. Fa idzan qata'at bihil amaniyu qala Allah, ketika sudah harapan-harapannya sudah disampaikan semua kepada Allah, apa yang dia inginkan, maka Allah kemudian mengatakan huwa laka wa asyratu amsalihi. Kata Allah, semuanya apa yang kamu minta aku berikan kepadamu, dan bahkan aku tambahkan lagi 10 yang sama dengan semua yang kamu minta. Qala summa yadkhulu baitahu, kemudian orang itu masuk ke dalam rumahnya di dalam surga. Fa tadkhulu alaihi zaujatah, lalu ketika orang itu masuk ke dalam rumahnya di dalam surga, masuk pula kemudian zaujatahu, dua istrinya, minal huril ain, dari bidadari. Fatakulan, lalu kemudian dua bidadari itu berkata, alhamdulillahilladzi ahyaka lana wa ahyana laka. Kata bidadari itu, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami untukmu, yang telah menghidupkan engkau untuk kami dan menghidupkan kami untukmu. Ini ucapan bidadari. Qala fayaqul ma u'tiya ahadun mithla ma u'tita. Kemudian dia berkata, sungguh tidak ada seorang yang mendapatkan, yang diberikan seperti apa yang engkau telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini penjelasan tentang orang yang paling rendah derajatnya di dalam surga. Dia sudah mendapatkan segala apa yang diminta, karena memang di dalam surga orang itu akan mendapatkan semua apa yang diinginkan. Ya, ma tashtahihi anfusuhum,
semua apa yang diinginkan oleh jiwa mereka, oleh diri mereka akan diperoleh. Bahkan masih diberikan oleh Allah setelah semua apa yang dia minta semuanya diajukan kepada Allah dan Allah berikan, lalu Allah masih menambah lagi 10 yang sama. Itu yang paling rendah jamaah. Ya, kedudukan orang di dalam surga, apa yang dia peroleh. Dan dia mendapatkan dua bidadari. Ya, mendapatkan 2 istri dari bidadari. Yang kemudian bidadarinya tadi memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah menghidupkan bidadari itu untuk orang tersebut dan telah menghidupkan orang tersebut untuk bidadarinya. Qala Sufyan rafa'ahu ahaduhuma qala sa'ala Musa rabbah. Ada riwayat bahwa Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan Nabi Musa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering Nabi Musa itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat ini Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, ma adna ahlil jannati manzilatan. Ya Allah, bagaimana kedudukan orang surga yang paling rendah? Qala huwa rajulun yaji'u ba'dama udkhila ahlul jannah al-jannah. Dijelaskan kepada Nabi Musa bahwa dia adalah orang yang dimasukkan ke surga setelah ahli surga semuanya masuk surga. Jadi setelah ahli surga semuanya masuk surga, kemudian baru orang itu didatangkan. Fayuqalu lahu udkhulil jannah. Maka dikatakan kepada orang yang terakhir datang ke surga itu, silahkan kamu masuk surga. Fayaqul, lalu orang itu berkata, ay Rabb, ya Allah, kaifa wa qad nazala an-nasu manazilahum wa akhadhu akhadatihim. Ya Allah, bagaimana surga ini, orang-orang di dalam surga sudah mengambil tempatnya semua, sudah menempati tempatnya dan mengambil semua apa yang mereka yang mereka peroleh. Fayuqalu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, atarda an yakuna laka mithla malikin misla mulki malikin min mulukid dunya. Kemudian ditawarin oleh Allah, maukah engkau aku berikan seperti kerajaan salah seorang raja dari raja-raja dunia. Jadi yang Allah berikan, yang Allah tawarkan kepadanya adalah dia mau dikasih kerajaan seperti raja-raja di dunia. Fayaqulu radid, dia menjawab, ya Allah, aku senang sekali. Raditu rabbi. Fayaqulu laka dzalika wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu. Kata Allah Ta'ala, engkau mendapatkan itu kerajaan seperti yang dimiliki oleh raja di dunia, ya, kekuasaannya, apa yang kekayaannya. Tapi aku masih berikan yang sama lagi, ditambah lagi yang sama, ditambah lagi yang sama, ditambah lagi yang sama. Jadi masih mendapatkan 4 kali lagi dari kekayaan dan kekuasaan seorang raja seperti raja di dunia. Jadi itu paling rendahnya ya. Kita bayangkan ya bagaimana dengan yang yang di atasnya, bagaimana yang di atasnya, bagaimana derajatnya yang paling tinggi. Kalau yang paling rendah saja seperti itu. Ya, yang paling rendah saja nikmatnya luar biasa.
Faqala fil hadis fil khamisah, kemudian yang pada yang kelima, jadi kan Allah di situ mengatakan engkau mendapatkan yang sama, yang sama, yang sama, yang sama. Lalu di yang kelima Allah bertanya lagi kepada orang itu. Setelah orang itu ditawarin oleh Allah akan diberikan seperti kekuasaan, kekayaan dan kerajaan raja-raja dunia, masih ditambah yang 4 kali lipatnya lagi. Allah masih bertanya lagi, radita, kamu rela? Kata Allah, kamu senang? Allah masih bertanya. Dia mengatakan, raditu, aku sangat senang ya Allah. Fayaqul, kemudian dijawab lagi oleh Allah, laka wa asyratu amthalih, engkau mendapatkan bahkan 10 kali lipatnya. Ya, 10 kali lipat dari mulk malikin min mulukid dunia, dari kerajaan raja-raja di dunia ini. Qala Rabbi fa'alahum. Lalu Nabi Musa bertanya lagi kepada Allah, ya Allah, kalau yang paling tinggi bagaimana? Kalau tadi yang pertama yang ditanyakan oleh Nabi Musa yang paling rendah. Setelah itu Nabi Musa bertanya lagi, fa'alahum manzilatan. Lalu yang paling tinggi kedudukannya bagaimana ya Allah? Qala, Allah jawab, ulaikal ladzina aradtu gharasat gharastu karamatahum biyadi wa khatamtu 'alaiha. Kata Allah Ta'ala, mereka ya orang-orang yang tinggi derajatnya di surga, yaitu adalah orang-orang yang aku sendiri yang menanam kemuliaan mereka dengan tanganku, kata Allah, biyadi wa khatamtu 'alaiha falam tara, kemudian aku tutup, falam tara ainun, maka kenikmatan mereka itu belum pernah dilihat oleh mata, yakni mata manusia. Walam tasma udunun, belum pernah ada telinga yang mendengarnya. Walam yakhtur ala qalbi bashar, belum pernah juga terlintas pada hati manusia. Itu kenikmatan yang orang-orang yang paling tinggi derajatnya di surga. Jadi kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka itu belum pernah ya didengar oleh telinga seseorang, belum pernah bahkan terlintas di hati seseorang. Qala wa misdaquhu fi kitabillahi azza wa jal. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Dikata Allah Ta'ala, tidaklah ada seorang jiwa yang mengetahui apa yang Allah sediakan bagi mereka dari kenikmatan ya, yang menyenangkan dan memuaskan hati mereka. Itu firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan juga tentang kenikmatan ahli syurga. Fala ta'lamu nafsun, maka tidak ada jiwa yang mengetahui ma ukhfiya lahum, apa yang telah Allah sediakan bagi mereka ya, min qurrati a'yun. Ini Allah firmankan dalam surat As-Sajdah, dalam surat As-Sajdah. Qala haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair. Imam Muslim berkata lagi, haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair qala haddatsana Abi qala haddatsana Al-A'mash ana Abi Dzar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda,
Inni la'alamu akhira ahlil jannati dukhulan al-jannah. Kata Nabi, aku benar-benar mengetahui orang yang terakhir masuk surga. Wa akhira ahlin nar khurujan minha. Dan orang yang paling terakhir keluar, orang penduduk neraka yang paling terakhir keluarnya dari api neraka, yaitu kata Rasulullah SAW, rajulun, adalah seseorang yu'ta bihi yaumal qiyamah, orang yang didatangkan nanti di hari kiamat, fayuqal, kemudian dikatakan kepada orang tersebut, i'ridu alaihi sighara dhunubihi. Allah mengatakan, tunjukkan kepada orang tersebut, ya, tunjukkan kepadanya dosa-dosa kecilnya. Kamu tampakkan, tunjukkan bahwa dia melakukan dosa-dosa. Tapi yang disuruh tunjukkan oleh Allah adalah dosa-dosa kecilnya. Warfa'u anhu kibaraha. Nah, sedangkan dosa-dosa besarnya suruh angkat sama Allah. Jadi Allah mengatakan tentang orang tersebut kepada malaikatnya agar ditunjukkan, ditampakkan kepadanya dosa-dosa kecilnya, sedangkan dosa-dosa besarnya disuruh angkat sama Allah. Faturadu alaihi sigharu dzunubihi. Maka ditampakkan kemudian, ya, dosa-dosa kecil yang pernah dia lakukan di dunia ditampakkan. Fayuqal, dikatakan kepadanya, amilta yaum kadza wa kadza, kamu pada hari ini melakukan ini dan ini. Kadza wa kadza, kamu pada hari yang lain melakukan perbuatan dosa ini dan itu. Wa amilta yauma kadza wa kadza, semuanya dibeberkan, ditampakkan. Fayaqulu na'am. Orang itu menjawab, iya benar. Semua apa yang dipaparkan dari dosa-dosanya yang pernah dia lakukan, di mana, di hari apa, di tempat mana dia lakukan dosa itu semuanya dijelaskan. Fayaqulu na'am, itu semuanya diakui oleh orang tersebut, diakui. La yastati an yunkir, ya, satu pun nggak ada yang diingkari, dan dia pun nggak bisa mengingkari apa yang sudah ditampakkan dan disebutkan kepadanya dari dosa-dosa kecilnya. Wa huwa musyfiqun min kibari dunubihi an tu'rada alaih. Setelah dipaparkan dan ditampakkan semua dosa-dosa kecilnya, tentu dia merasa khawatir, ini yang disebutkan baru dosa-dosa kecilku. Lalu bagaimana dengan dosa-dosa besarku nantinya? Kalau juga akan ditampakkan kepadaku. Dia merasa khawatir dalam dirinya. Fayuqalu lahu, lalu setelah ditampakkannya dosa-dosa kecil yang dia lakukan itu, lalu kemudian dikatakan kepada orang tersebut, fa inna laka makana kulli sayyi'atin hasanatan. Aku jadikan untukmu setiap satu kejelekan yang kamu lakukan itu kebaikan. Tempat kejelekan, tempat catatan kejelekan dalam amalmu, aku berikan satu kebaikan. Jadi kalau kejelekannya ada 10 atau 20 atau 30, nah Allah juga kasih satu kebaikan pada masing-masing kejelekannya. Jadi ditumpangi kemudian, ya, kejelekannya tadi ditumpangi dengan kebaikan, kebaikan. Semua kejelekannya ditumpangi dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaqul, kemudian orang itu mengatakan, Rabbi qad amiltu asya la araha hahuna. Orang itu kemudian berkata kepada Allah, ya Allah, aku ini aku juga melakukan banyak hal, banyak dosa, tapi yang aku tidak melihatnya sekarang. La araha hahuna. Jadi kan tadi memang Allah Ta'ala mengatakan agar yang ditunjukkan dosa-dosa kecilnya, sedangkan dosa-dosa besarnya diperintahkan oleh Allah untuk diangkat, ya, nggak ditunjukkan. Nah, setelah ditunjukkan semua dosa-dosa kecilnya, dia merasa khawatir. Karena apa? Karena yang baru ditunjukkan ini dosa kecilnya, belum masih dosa-dosa besar. Jadi sudah merasa khawatir.
pasti aku binasa ini. Yang kecil saja sudah ditunjukkan, bagaimana nanti yang besar-besar. Tapi ternyata Allah katakan semua kejelekan kamu itu sudah aku ganti dengan kebaikan. Lalu setelah itu dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, sebenarnya aku melakukan banyak dosa yang lain, tapi aku nggak melihat di sini. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Dalam hadis ini kemudian dikatakan, falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajiduhu. Aku melihat, kata perawi hadis ini kemudian mengatakan, aku melihat Rasulullah itu tertawa sampai kelihatan gigi beliau sallallahu alaihi wasallam ya ketika menyampaikan hadis ini, menceritakan hadis ini. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang menjelaskan tentang besarnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini terkait dengan orang yang Rasulullah yang kata Rasulullah orang yang paling terakhir masuk surga dan yang paling terakhir keluar dari api neraka. Jadi ini sekali lagi saya katakan, ini menunjukkan akan luasnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang yang diperlakukan semacam ini oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan, yang ditunjukkan itu hanya dosa-dosa kecilnya, itu pun masih dimaafkan oleh Allah. Sedangkan dosa-dosa besarnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jamaah sekalian, kita minta kepada Allah itu ampunan, maghfirah. Maghfirah itu artinya adalah kita dihindarkan dan diselamatkan oleh Allah dari kejelekan dosa-dosa kita. Ya. Ampunan itu maknanya adalah kita dijauhkan, dihindarkan, diselamatkan oleh Allah dari kejelekan akan dosa-dosa kita. Dan kita minta kepada Allah Ta'ala, bagaimana kata Allah sudah. Kita mau diampuni dengan caranya Allah Ta'ala yang Allah mau. Ya, kita minta kepada Allah. Yang penting kita minta ampunan kepada Allah Ta'ala dengan cara pengampunan yang Allah mau. Apakah oleh Allah ditutup hingga kita nggak dipermalukan oleh Allah di tengah orang banyak nanti di akhirat, ya? Apakah oleh Allah kemudian dihapus, atau apa oleh Allah Subhanahu wa taala caranya dosa kita itu kemudian dikasih bandingan dengan kebaikan kita yang diperberat oleh Allah kebaikannya sehingga lebih berat kebaikannya, atau oleh Allah Subhanahu wa taala diganti kejelekannya dengan kebaikan. Itu cara-cara Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan ampunan terhadap hambanya. Di antaranya juga qala haddatsana Abu Rabi qala haddatsana Hammad bin Zaid qala qultu li Amr bin Dinar asami'ta Jabir bin Abdullah yuhaddits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku berkata kepada Amr bin Dinar, apakah engkau pernah wahai Amr bin Dinar mendengar sahabat Jabir bin Abdullah memberitakan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, memberitakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yukhriju qauman minan nar bisyafa'ah, bahwasanya Allah taala mengeluarkan kaum ya dari api neraka itu dengan syafaat, ya dengan syafaat, bisyafa'ah. Qala na'am, kata Amr bin Dinar, iya, aku pernah mendengar demikian. Dari siapa? Dari sahabat Jabir bin Abdullah. Selanjutnya bab
ikhtiba'in nabi da'watan ikhtiba'in nabi da'wat syafa'ah li ummatihi. Bab ini menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW sudah menyiapkan suatu doa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang Allah berikan kepada para nabi-nabi yang lain. Tapi oleh Nabi sengaja nggak diminta doa itu di dunia, sedangkan nabi-nabi yang lain telah memintanya di dunia. Memang disiapkan oleh Nabi sebagai syafaat ya bagi umatnya. Rasulullah SAW bersabda, likulli nabiyyin da'wah yad'uha, likulli nabiyyin da'watan yad'uha, fa uridu an akhtabi'a da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Kata Rasulullah SAW, setiap nabi itu memiliki doa khusus. Ya, yang mana ini doa paling khusus. Pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Karena ini doa khusus yang Allah berikan kepada setiap nabi. Fauridu, kata Nabi SAW, aku ingin untuk menyimpan doa itu, doa yang Allah berikan kepadaku. Tujuannya apa? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, sebagai syafaat bagi umatku di hari kiamat. Nah, ini ya jamaah sekalian dirahmati Allah, kasih sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak sekali beliau dan selalu memikirkan kita umatnya ini. Dalam riwayat yang lain dikatakan, likulli nabiyyin da'wah wa aradtu insyaallah an akhtabi'a da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Bersama. Jadi bahwasanya setiap nabi oleh Allah taala diberi doa khusus yang pasti diterima, dan aku insyaallah, kata Nabi, akan menyimpan doa itu sebagai syafaat bagi umatku. Dalam riwayat yang lain dikatakan, likulli nabiyyin da'watan mustajabatan, setiap nabi itu diberikan doa yang mustajab. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu, kata Rasulullah, setiap nabi yang lain sudah menyegerakan doa tersebut, sudah disegerakan semuanya, sudah diminta oleh para nabi di dunia. Wa inni ikhtaba'tu da'wati, dan aku menyimpan doaku itu syafa'atan li ummati, sebagai syafaat untuk umatku yaumal qiyamah, di hari kiamat. Fahiya nailatun insyaallah, dan itu, kata Nabi, akan menimpa, ya, akan memperoleh insyaallah. Siapa yang akan memperoleh syafaatnya Nabi Muhammad SAW itu? Man mata min ummati, yaitu semua yang mati dari umatku, di mana dia la yusyriku billahi syai'a, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Banyak riwayat-riwayat tapi hampir sama semuanya isinya. Selanjutnya bab du'ain nabi li ummatihi wa buka'uhu syafaqatan alaihim. Doanya Rasulullah SAW untuk umatnya dan tangisan beliau, ya, sebagai rasa kasih sayang Rasulullah SAW kepada mereka. Qala haddatsani Yunus bin Abdul A'la qala akhbarana Ibnu Wahab qala akhbarani Amr bin Haris anna Bakar bin Sawadah haddatsahu an Abdurrahman bin Jubair an Abdillah
Ibnu Amr bin As, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi dari Amr bin As bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika tala qaul Allah azza wajal, beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan Nabi Ibrahim. Ini ayat firman Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, "Rabbi, ya Allah, innahunna adlalna katsiran minan nas." Sesungguhnya mereka telah banyak menyesatkan manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni. Oh, Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, siapa yang mengikuti aku, sesungguhnya dia adalah dari golonganku. Wa man asani, kata Nabi Ibrahim, dan siapa yang melanggar kepadaku, fa innaka ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau ya Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Coba kita lihat ya dalam ungkapan Nabi Ibrahim, doanya kepada Allah, dia mengatakan begitu. Jadi Nabi Ibrahim itu semangatnya bukan mendeu orang, bukan semuanya mau didepak dari dirinya, enggak. Dia bilang kepada Allah, dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, yang mengikuti aku itu adalah pengikutku, tapi yang tidak mau, engkau ya Allah maha pengampun. Jadi dia mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang tidak mau mengikutinya itu dimintakan ampun kepada Allah. Fa innaka ghafurur rahim. Nah, ketika Rasulullah SAW membaca ayat ini, itu yang pertama yang dibaca Nabi. Kemudian Nabi membaca lagi ayatnya Allah di mana berkenaan dengan ungkapannya Nabi Isa. Kalau Nabi Isa mengatakan, ya Allah ceritakan perkataannya Nabi Isa ini, dia mengatakan, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka itu adalah hamba-hambamu ya Allah. Mereka adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, dan jika engkau mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau ya Allah adalah zat yang maha perkasa, lagi maha bijak, maha kuat. Ini perkataannya Nabi Isa. Ini juga Rasulullah membaca ayat ini. Ini Allah firmankan dalam surat Al-Maidah ya, ayat 118. Farafa yadayhi. Kemudian setelah Nabi membaca dua ayat tersebut, satu berkenaan dengan Nabi Ibrahim, yang satu berkenaan dengan perkataannya Nabi Isa, lalu Nabi SAW mengangkat kedua tangannya. Beliau angkat kedua tangannya, beliau mengatakan, Allahumma ummati ummati, ya Allah, umatku umatku ya Allah. Wabaka, kemudian beliau nangis. Setelah mengatakan, dia mengangkat tangannya, menyebutkan umatnya, ya ummati ummati, umatku umatku ya Allah, dia menangis. Faqala Allah azza wa jal, maka lalu Allah berkata, ya Jibril, Allah panggil malaikat Jibril, idhab ila Muhammad. Kata Allah Ta'ala, wahai Jibril, kamu datangi Muhammad, kamu pergi datangi Muhammad. Wa rabbuka a'lam, tentu Tuhanmu lebih mengetahui. Fasalhu ma yubkik, tanyakan kepada Nabi Muhammad, kenapa dia menangis? Apa yang menyebabkan dia menangis? Fa'atahu Jibril alaihissalam, alaihissalatu wassalam, ya, kemudian didatangi oleh malaikat Jibril. Fasa'alahu, kemudian Jibril bertanya, apa sebab Rasulullah SAW menangis tadi? Fa'akhbarahu Rasulullah, maka Rasulullah SAW memberitakan kepada malaikat Jibril bima qala wa huwa a'lam. Ya, Rasulullah SAW menyampaikan kepada malaikat Jibril apa yang beliau katakan, dan tentunya Allah Maha tahu ya. Allah Maha tahu. Cuma Allah menanyakan ini agar kita semuanya tahu. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah Maha tahu. Faqala Allah ya Jibril idhab ila Muhammad faqul. Lalu Allah mengatakan lagi, jadi Rasulullah SAW mengadukan ya, kepada malaikat Jibril akan kerisauannya, bagaimana umatku, ya, bagaimana nasibnya umatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan lagi kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, idhab ila Muhammad, pergilah engkau kepada Nabi Muhammad,
Faqul, lalu katakan kepada Nabi Muhammad, inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uka. Apa kata Allah? Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, katakan kepada Nabi Muhammad bahwasanya kami Allah akan menjadikan engkau wahai Muhammad rela terkait dengan umatmu, menjadikan engkau puas apa yang kau inginkan terhadap umatmu itu. Wala nasu'uka, dan kami tidak akan menjadikan engkau bersedih wahai Nabi Muhammad. Ini luar biasa, ya. Hadis ini luar biasa jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Bagaimana kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada kita umatnya sampai beliau menangis memikirkan kita. Kita belum tentu, ya, kecintaannya seperti kecintaan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Kecintaan kita kepada Nabi Muhammad belum tentu seperti kecintaan beliau kepada kita. Beliau sampai nangis, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana umatnya, tapi kemudian Allah sudah menyatakan kepada Nabi Muhammad bahwa Allah akan menjadikan Nabi Muhammad ridha dan tidak akan menyedihkan Nabi Muhammad terkait dengan umatnya. Inna sanurdika fi ummatika wala nasuka. Nah, ini jamaah sekalian senada ya dengan firman Allah dalam surat Ad-Duha di mana Allah mengatakan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Bahwasanya Allah taala akan memberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Wala saufa yu'tika rabbuka. Ini adalah pernyataan Allah bahwa Allah akan memberi terus kepada Nabi Muhammad SAW. Fatarda, sampai Nabi Muhammad puas. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini hadis yang kita baca ya pada bab yang terakhir ya adalah tentang doanya Nabi Muhammad kepada umatnya, untuk umatnya, dan tangisan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita adalah termasuk dari umatnya Nabi Muhammad SAW ya, yang mendapatkan pengakuan Nabi ya, kita diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya, dan kita termasuk yang diharapkan oleh Nabi Muhammad SAW agar memperoleh surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.